Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi, NIM 22 1990 61. Pekerjaan guru mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 5 Kota 11 Tarusan. Cabang olahraga sepak bola, tinggi badan 168 cm, berat badan 54 kg, indeks massa tubuh yaitu 20,3. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah metodologi penelitian. Dan dalam hal ini diampu oleh dosen atau diajar oleh dosen yaitu Profesor Dr. Gusril MPD dan Dr. Ahmad Khaironi MPD. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan apa yang dimaksud dengan masalah dan uraian permasalahan yang ingin saudara angkat dalam penulisan tesis. Untuk permasalahan yaitu masalah memiliki arti yaitu suatu persoalan atau kejanggalan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Bisa juga diartikan sebagai kenyataan yang terjadi atau realita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan yang rencana ingin saya angkat di dalam tesis saya nantinya yaitu yang pertama, apakah terdapat hubungan daya ledak atau tungkai terhadap kemampuan akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan. Yang kedua, apakah terdapat hubungan koordinasi mata kaki terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan daya ledak, otot tungkai, dan koordinasi mata kaki secara bersamaan terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan. Untuk soal nomor 2 yaitu buatlah analisis horizontal pengajuan judul penelitian tesis secara lengkap dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Di sini saya membuat analisis horizontal saya dengan judul hubungan daya ledak atau tungkai dan koordinasi mata kaki terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan daya ledak atau tungkai dengan akurasi syuting ke gawang pemain sepak bola SSB Remaja Tarusan. Yang kedua, apakah terdapat hubungan koordinasi mata kaki dengan akurasi syuting ke gawang pemain SSB Remaja Tarusan. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan daya ledak atau tungkai dan koordinasi mata kaki secara bersama-sama dengan akurasi syuting ke gawang pemain sepak bola SSB Remaja Tarusan. Jenis dan tempat penelitiannya. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan tempat penelitiannya yaitu di lapangan sepak bola SSB Remaja Tarusan. Instrumen penelitian untuk mendapatkan data dan penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa 1. Tes daya ledak atau tungkai digunakan yaitu tes standing breath jump. Kemudian untuk tes koordinasi mata kaki yaitu menggunakan soccer ball volleyball. Kemudian untuk tes akurasi syuting saya menggunakan meminta kepada anak SSB untuk melakukan tendangan ke gawang dengan batas atau kotak-kotak yang telah ada di gawang tersebut.
Kemudian mereka mengarahkan sesuai dengan akurasi yang mereka inginkan. Kemudian teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan analisis jalur path analysis ataupun langkah-langkah melakukan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis deskriptif. Kemudian lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di lapangan sepak bola SSB Remaja Tarusan. Lanjut untuk soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan ragam penelitian yang sudah saudara pelajari dan berikan masing-masing contoh judul penelitian yang relevan dengan keilmuan saudara. Di sini saya menggunakan penelitian kualitatif dan R&D. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Contoh judul penelitian: hubungan daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata kaki terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian penelitian kualitatif adalah penelitian yang membahas secara filsafat mengenai upaya mengkaji, mencari dan menyelidiki kebenaran yang dihadapi berdasarkan realitas subjek penelitian tertentu. Contoh judul penelitian: hubungan daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata kaki terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Contoh penelitian R&D: hubungan daya ledak otot tungkai dan koordinasi mata kaki terhadap akurasi syuting sepak bola SSB Remaja Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudian lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam sampling dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, teknik pengambilan sampling kuantitatif. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Pengambilan sampel acak sederhana kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian dengan menggunakan nomor undian. Kemudian 2, pengambilan sampel acak sistematif atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel kuantitatif dengan pengambilan sampel acak sistematif menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100/10 sama dengan 10. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Metode ini mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian mengenai perilaku atau kenyawaan pada masing-masing divisi. Kemudian yang keempat, pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling. Cluster sampling merupakan teknik sampling secara berkelompok. Pengambilan sampel jenis ini dilakukan berdasarkan kelompok atau area tertentu untuk meneliti tentang suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Kemudian teknik pengambilan sampel acak bertingkat multistage sampling. Proses pengambilan sampel jenis ini dilakukan secara bertingkat, baik itu bertingkat 2, 3 atau lebih. Kemudian teknik pengambilan sampling kuantitatif terbagi 2. Yang
Pertama, random sampling dan non-random sampling. Random sampling, simple random sampling mengedepankan prinsip bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama. Untuk random sampling ini ada 5 bagian. Yang pertama simple random sampling, kemudian systematic random sampling, 3 cluster random sampling, 4 stratified random sampling, 5 multi-stage sampling. Kemudian untuk non-random sampling ada 3 bagian. Yang pertama accidental sampling, kedua quota sampling, ketiga purposeful sampling. Lanjut untuk soal nomor 5, untuk jawaban soal nomor 5. Jelaskan sistematika penulisan bab 3 dan penelitian kuantitatif. Eksperimen MANOVA 3x3 atau kualitatif serta R&D. Sistemika dalam penulisan bab 3 pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama sistemika penulisan bab 3 pada penelitian kuantitatif, yaitu berisi metode penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis pendekatan, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data atau pengabsahan data, analisis data, sistematika penulisan, dan kendala penelitian. Kemudian bagian kedua sistematika penulisan bab 3 pada penelitian kualitatif, yaitu terdiri dari sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian bagian ketiga sistematika penulisan bab 3 pada penelitian R&D terdiri dari jenis penelitian, hipotesis, model pengembangan, prosedur pengembangan, validasi produk, dan teknik analisis data dan uji coba produk. Dan inilah